sesuatu bagi mereka semua, sehingga firman-Mu yang Kau janjikan bahwa Engkau tidak pernah akan membuat mereka pulang dengan tangan kosong, tetapi Engkau akan bekali mereka untuk mereka boleh menjalani hidup agar takut akan Tuhan ada di dalam hidup umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka percaya sekalipun mereka tidak melihat Engkau, tapi Engkau ada. Engkau selalu menyertai, melindungi, menjaga, bahkan memagari hidup mereka semua, sehingga mereka boleh bersuka cita Tuhan dalam menjalani hidup, karena ada Tuhan yang berjanji, ada Tuhan yang selalu melimpahkan segala berkat-berkat baik jasmani maupun rohani. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tentunya kami pertama-tama kami mengundang Engkau Tuhan hadir di dalam ibadah, supaya kami boleh merasakan ada hadirat-Mu yang begitu dahsyat, membuat umat-Mu boleh bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan lebih daripada itu, Engkau akan berikan kami makanan rohani yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin dengan ucapan terima kasih tidak cukup, oleh karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, tapi kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di nama Tuhan, sehingga ini boleh merupakan ibadah kami yang sejati. Bapa, hamba-Mu berdoa kiranya pengurapan-Mu atas para pelayan-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, usher, kolektan, pelayan-pelayan meja, bahkan Tuhan sound system, guru-guru sekolah minggu, semua Tuhan yang mungkin hamba bukan lewat, kiranya urapan-Mu mengalir dalam hidup mereka, agar mereka menyadari bahwa mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan kebenaran dalam hidup mereka. Mereka tidak melayani organisasi, mereka tidak melayani gereja, tetapi mereka melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu pengurapan Tuhan kami perlukan, agar kami punya hati terus berkobar-kobar untuk melakukan tugas panggilan dengan hati yang tulus, sehingga ada banyak orang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Khusus guru-guru sekolah minggu Tuhan, hamba-Mu mohon pengurapan-Mu untuk memimpin, untuk mengajar anak-anak ini sejak kecil. Bukankah Kau sendiri berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Tuhan, bekali anak-anak ini Tuhan dengan kebenaran firman, supaya di dalam mereka bertumbuh. Hamba begitu yakin ada firman yang hidup dalam hidup mereka. Hormat kepada kedua orang tuanya, takut akan Tuhan. Mereka boleh menjaga pergaulan sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang masih bercokol dalam ruangan ini, kami sehati Tuhan untuk mengusir mereka di dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini. Kami mohon Allah Roh Kudus, hadirlah tempat ini, kuasailah jalannya ibadah dari permulaan pertengahan hingga pada akhirnya, agar umat-Mu benar-benar Tuhan punya hati selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, selalu rindu mencari Engkau Tuhan. Karena pada saat umat-Mu mencari Engkau, mereka berjumpa dengan Tuhan, semua masalah, persoalan hidup mereka Tuhan sanggup selesaikan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Khususnya hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu tidak menyampaikan dengan pikiran hamba-Mu dengan segala cara, tetapi Tuhan tuntun hamba-Mu agar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan semua kita yang akan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan kita, amin. Yang
masuk di dalam ibadah Tuhan. Haleluya. Kalau banyak dari kita yang pagi hari ini merasakan bahwa hari demi hari Tuhan tidak pernah berhenti menyertai dan memelihara saudara. Berapa banyak boleh lambaikan tangannya? Kalau yang tidak angkat tangan berarti tidak merasakan pernyataan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Beri sorak-sorak yang terlihat dulu untuk Tuhan Yesus kita. Sekalian dari Sunday School, God help you guys. We're gonna praise Him. We're gonna sing for Jesus. Amen. You're with me? Sing amen. Amen. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Bagi Praise Him, hadirat saudara. Dan pujilah Tuhan Yesus. Kami angkat suara kami angkat pujian kami. Nyanyi bagi Dia. Namamu besar, namamu ajaib.
Engkau Tuhan hadir di tengah kami Tuhan. Dan Engkau mendengar setiap pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Dari sampai anak-anak kecil, orang dewasa semua memuji dan membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa di atas setiap pujian dan penyembahan anak-anaknya yang datang pada Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin. Glory bagi Tuhan. Saudara, say hi kanan kirinya. Jangan tegang, tapi berikan senyuman yang termanis. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Telah mengasihi Tuhan kita. Dalam pujian kita, dalam penyembahan kita. Haleluya. Dan kita semua mau mengatakan, haleluya. It's to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. It's to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God.
kita. Amin. Bapak Ibu Saudara mau mendukung semua? Puji Tuhan. Kita terus menyanyi lagi bagi dia. Nyanyi bagi dia lagu baru. Haleluya. 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 Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Wow. Saudara, hari ini kita boleh merasakan sedikit Christmas ya. Amin. Pagi hari ini kita udah ada dekor Natal yang luar biasa. Amin. Dan terima kasih buat setiap orang yang kemarin boleh show up, boleh bersama-sama dengan kita kuliah rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini sebelum kita memberi, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita membuka firman Tuhan di Matius 6. Saya kedengeran ya? Oke, Matius 6. Saudara, kalau saudara punya Alkitab yang benar-benar Alkitab bukan handphone, saudara akan lihat di Matius sebelumnya Matius 5 itu adalah pasal 5-7, yaitu khotbah di bukit.
Jadi inilah adalah khotbah dari Tuhan Yesus sendiri ya saudara ya. Ada pasal 5, pasal 6, pasal 7. Jadi firman Tuhan ini dibuat, Alkitab ini dibuat oleh Roh Kudus, oleh manusia yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka membuat ada bab-babnya, ada pasal-pasalnya. Jadi khotbah di buku itu panjang sekali dan dibagi oleh 3 bab saudara ya. Ada pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Saya menarik sekali lihat di pasal 6, kalau saudara melihat pasal 6 itu ada 5 hal. Coba katakan 5 hal. 5 hal. Coba kita lihat, ada hal memberi sedekah. Semuanya ada dalam Alkitab ya. Coba, mungkin nggak ada di situ ya, tapi kalau di Alkitab yang saudara punya, itu ditulis hal memberi sedekah. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah hal berdoa. Hal yang ketiga adalah hal berpuasa. Hal yang keempat adalah hal mengumpulkan harta. Dan hal yang kelima adalah hal kekhawatiran. Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang khotbah ya. Jadi jangan bilang, oh Tuhan Yesus khotbah kok soal itu dulu. Saudara mungkin pikir, oh Tuhan Yesus bakalan khotbah hal 5 hal itu. Yang pertama hal yang berdoa. Tapi Tuhan Yesus taruh yang pertama itu adalah hal memberi sedekah. Jadi sebelum kita berdoa dan berpuasa saudara, kita harus melepaskan hati kita dari hal-hal dunia. Amin. Kita harus memberi sedekah. Memberi sedekah atau memberi persembahan itu artinya kita melepaskan hati kita dari materi. Amin saudara. Jadi hal yang pertama adalah memberi. Dan yang kedua kita baru bisa berdoa. Amin saudara. Kalau kita hati kita masih punya ikatan dengan materi di dunia, untuk berdoa juga kita ada di sini, tapi pikiran kita mungkin, aduh, kerjaan hilang lagi, aduh, kayaknya aku harusnya kerja hari ini, aduh, pokoknya pikirannya soal soal materi. Tapi ketika kita sudah melepaskan dari hati kita materi itu, maka kita bisa berdoa dan berpuasa. Amin. Terus hal yang keempat dikatakan hal mengumpulkan harta. Kenapa Tuhan Yesus menyinggung lagi hal mengumpulkan harta? Karena biasanya kalau orang Kristen, biasanya ya, nggak ada di sini ya, orang Kristen kalau berdoa dan berpuasa ujung-ujungnya apa saudara? Apa saudara? Minta berkah. Aduh berpuasa, ayo berpuasa, pengen sukses, puasa doa puasa. Pengen dapat kerjaan, puasa doa. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, hal mengumpulkan harta itu bukan harta di dunia. Amin. Amin saudara, bukan harta di dunia. Karena harta di dunia itu kalau saudara baca nanti di rumah, harta di dunia itu akan dimakan lengan dan harap. Jadi kita harus benar-benar bersih. Amin. Amin saudara. Dari hal yang terakhir adalah hal kekhawatiran. Kalau saudara sudah bersih hatinya, saudara sudah berdoa, saudara berpuasa, hal kekhawatiran ini menjadi soal lagi. Amin. Saudara mencari kerajaan Tuhan lebih dahulu, saudara mencari Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan menjamin hidup saudara. Amin. Tuhan menjamin saudara. Dikatakan pandanglah burung-burung di langit, pandanglah bunga-bunga di padang saudara. Semuanya dihiasi oleh Tuhan, semuanya diprovide oleh Tuhan. Amin. Tahun 2019 saudara, tahun 2019, saudara tahu ya, waktu 2019 tidak ada yang tahu tahun 2020 bakalan seperti apa. Benar? Ada yang tahu nggak? Nggak ada kan? Nah, tahun 2019 Bapak Gembala kita mencanangkan satu pemberian yang radikal. Kita mau memberi secara radikal di akhir tahun. Pada akhir tahun 2019 tanggal 21 kita membawa apa yang menjadi pundi-pundi keselamatan. Mungkin saudara bisa katakan itu sebagai nasab saudara, itu bisa saudara katakan korban keselamatan.
Tapi kita bawa saudara, tahun 2019. Tahun 2020 nggak ada yang tahu, benar? Kita semua bawa di hadapan Tuhan. Dan tahun 2020 bulan Maret saya dapat kerjaan baru saudara. Yang sebelumnya saya harus traveling kemana-mana. Sedangkan saya tahun 2020 Maret itu 4 hari saudara sebelum lockdown saya pindah ke bagian baru yang haruskan saya traveling. Dan luar biasanya saya dengar saudara, bos saya lama yang sebelumnya masih maksa anak buahnya traveling. Saudara bayangkan kalau saya masih ada di tempat yang lama, saudara, saya harus traveling dalam keadaan lockdown. Istri saya bisa bercerita, saudara. Nggak boleh. Ini CDC udah bilang nggak boleh kemana-mana. Tapi gimana kalau bos yang suruh? Tapi puji Tuhan, nggak terlambat, nggak kecepatan. 4 hari sebelum lockdown, Tuhan pindahkan saya ke perusahaan itu. Amin. Amin. Itulah penyertaan Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan. Ketika kita mau punya hati yang benar-benar buat Tuhan, ketika kita mau punya hati yang nggak terikat dengan materi, kita memberikan satu pemberian yang radikal, maka Tuhan menjamin saudara. Amin. Amin. Akhir tahun ini saudara, kita membawa persembahan kita yang radikal. Amin. Saudara mau katakan itu apa? Nasab saudara, korban keselamatan saudara, pundi-pundi keselamatan, apapun yang saudara mau katakan, korban ucapan syukur, saudara bawa di depan Tuhan. Nanti akhir tahun tanggal 21 kita akan adakan ibadah Jumat ini. Amin. Jam 7. Dan mari kita mulai hari ini kita sama-sama angkat persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan ada penyertaan yang sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak khawatir lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan atas segala Tuhan. Kalau ada Tuhan atas hidup kami. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan tidak melekat pada hal-hal yang dunia, materi, uang. Dan inilah kami Tuhan mau membawa persembahan kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mempersembahkan korban ini Tuhan ke dalam lahir-Mu Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan Kau berkati mereka Tuhan lipat kali ganda Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang beri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sambil kita memberi, kita mau mendengarkan pengumuman. Haleluya. Pengumuman pertama adalah morning prayer, saudara. Setiap hari kita ada Jumat sampai Sabtu, Monday sampai Friday jam 8 lewat Zoom. Linknya kita diminta dengan Pastor Yakub, Bapak Gembala. Dan kita juga ada family altar, saudara. Ada 3 family altar, yaitu Next Year dan Golden Age yang diadakan hari Jumat jam 8, dan juga Good News jam 8 hari Selasa. Dan Sabtu pagi, saudara, saya mau encourage kita semua untuk datang berdoa bersama-sama. Amin. Jam 10 pagi kita perlu berdoa. Amin. Doa dan puasa. Kita cari Tuhan dulu. Amin. Dan kita juga ada mau volunteer untuk datang sama-sama latihan di hari Sabtu sebelum doa dan 9 pagi. Luar biasa, saudara bisa melihat ada kamera di belakang. Multimedia sudah berkembang, saudara. Amin. Haleluya. Dan kita kembali ke tempat ini hari Minggu bersama-sama jam 9 pagi. Amin. Jam 9 pagi. Dan kita ada Sunday School di atas lantai 2. Dan ada pengumuman tambahan, saya minta ditayangkan. Ini adalah Desember ceria, saudara ya. Amin. Semuanya ceria.
Oke, Desember kita ada speaker yaitu Pastor Yakub hari ini akan berbicara, dan juga tanggal 9 dan tanggal 17 ada Ibu Tirsa dari Situju. Amin. Dan kita akan punya acara-acara akhir tahun yaitu Desember Celebration. Amin. Saudara, excited apa enggak sih? Desember itu harusnya excited. Amin, saudara. Desember 24 malam Natal, saudara, kita adakan bersama-sama ibadah di tempat ini jam berapa? Jam 5 sore. Jadi tidak ada ibadah pagi ya saudara ya, tidak ada ibadah pagi. Jam 5 sore. Tanggal 25-nya juga ya ada di ibadah. Jadi ada ibadah tanggal 24 jam 5. Terus ada lagi Desember 31 yaitu kita bersama-sama melalui tahun yang lama ke tahun yang baru bersama Tuhan. Amin. Saudara mau? Jadi kita mulai jam 7 kita adakan fellowship terlebih dahulu. Amin saudara. Nanti ada games, ada tukar kado, dan tukar kadonya itu mungkin kita akan lakukan seperti Secret Santa. Jadi setiap orang yang mau mendaftar, yang mau ikut tukar kado bisa mendaftar ke Ibu Tirsa. Satu kadonya itu seharga $20. Itu minimum ya. Nanti boleh disertakan listriknya ya sebenarnya. Jangan bilang 1999 plus tax. Nggak berlaku ya saudara ya. 1999 plus tax itu nggak berlaku saudara ya. Jadi harga aslinya harus 20 ke atas ya. Kalau bisa 20 harus lebih ya saudara. Amin. Saudara kasih saudara kita yang lainnya ya saudara. Nanti mendaftar ke Ibu Tirsa, nanti Ibu Tirsa akan bagikan nomornya. Jadi saudara bisa membeli sesuai dengan nomor itu sendiri ya. Jadi bawah itu nomornya ditulis. Haleluya. So itu adalah akhir tahun kita. Ada Desember 24 Christmas Eve jam 5 sore, dan juga Desember 31 kita menyambut tahun baru bersama-sama jam 7 malam sampai midnight. Ya saudara ya, saudara siapkan waktunya, saudara kita mau sama-sama berfellowship, sama-sama melewati tahun baru di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara mau? Saudara rindu? Kita sama-sama masuk tahun baru 2024 dengan hati yang lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sambut Bapak Gembala kita, Bapak Yakub Limanto. Mari saudara. Nyala. Ya. Dengar suara saya? Kalau dikedein aja, dikedein. Enggak, itu monitornya bang. Oke, mari saudara kita sama-sama berdoa, kita minta supaya ini sekarang acaranya Tuhan untuk berbicara kepada kita, dan saya minta saudara perhatikan baik-baik, karena saya begitu yakin Tuhan itu merindu melihat hidup saudara itu naik dengan turun. Saudara boleh menjadi umat Tuhan yang berkemenangan, bukan orang-orang yang kalah. Ya. Saudara akan terbang tinggi sebagai Raja Wali. Ya. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan, sehingga saudara yakin kalau saudara punya masalah, jangan cari manusia, cari Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini setelah pujian penyembahan dinaikkan oleh umat-Mu. Hamba begitu yakin dan percaya ini satu korban yang menyenangkan hatimu. Engkau boleh mencium korban ini naik di hadapan hadirat-Mu, sehingga matamu, hatimu boleh tertuju dalam hidup umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan sekarang hamba persilakan Kau berbicara kepada kami, karena kami mendengar urapan-Mu Tuhan kami butuhkan, supaya kami mempunyai telinga yang mendengar, kami mempunyai hati yang seperti tanah yang subur, sehingga ketika Engkau menabur ini benih ini boleh bertumbuh dan berbuah banyak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hamba serahkan hidup hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuduskan kehidupan hamba-Mu. Perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu bukan berasal dari hamba-Mu,
tetapi engkau memakai mulut lidah hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga umat-Mu boleh menangkap. Dan mereka percaya bahwa engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini dengar baik-baik. Siapa yang punya masalah? Angkat tangan. Oke. Masalah apa saja? Masalah banyak. Sakit penyakit, saudara butuh mungkin tempat tinggal, saudara butuh kerjaan, saudara butuh pasangan, saudara butuh kendaraan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini masalah tentunya ya. Jangan sampai saudara bilang, nggak apa-apa. Karena kalau saudara tidak berani berkata bahwa saya tidak mampu mengatasi ini masalah, maka saudara akan berpaling kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara berkata, oh saya bisa, umpama beli mobil bisa, beli rumah bisa, ya cari pasangan bisa, saudara nggak butuh Tuhan. Tapi saya mau sampaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan jemaat BCC. Saudara bisa lihat sendiri, semuanya itu kata orang tidak mungkin. Tapi bagi saudara yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara sudah berani berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik apa yang Tuhan ingin sampaikan. Pagi hari ini ada tema yang tidak masuk akal. Kita harus bisa mengenali kehidupan kita pribadi dulu. Saya percaya kalau saya tanya sama saudara, saudara kenal Tuhan? Kenal. Ya, benar nggak? Saudara kenal Tuhan nggak? Kenalnya bagaimana? Kenal saya, kenal Tuhan, bagaimana? Kalau kenal saya, mungkin saudara minta tolong, saya bisa tolongin apa saja. Tapi itu hanya terbatas saya sebagai manusia. Tapi kalau saudara kenal Tuhan yang saudara tidak pernah lihat, dengar, Tuhan itu yang saudara kenal adalah Allah yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Oleh sebab itu, jangan terlalu mengandalkan manusia supaya saudara tidak dikecewakan. Amin. Jadi saudara semua tangkap ya. Saudara punya masalah, simpan dalam hati, nanti naikkan terus di dalam doa. Apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini, saudara bisa tangkap kalau saudara imani. Saya tidak perlu tanya kapan hal itu akan terjadi, akan Tuhan lakukan, itu tergantung dari setiap kita. Tapi pada pagi hari ini, firman ini saudara harus minta supaya saudara bisa tangkap. Karena terkadang tema firman ini nggak masuk di akal. Ya. Kalau tadi saya tanya saudara kenal Tuhan, kenal. Tapi saya mau tanya, saudara kenal diri saudara nggak? Saudara kenal diri saudara? Apa? Bandingkan dulu. Kalau saudara bilang saudara kenal Tuhan, sekarang saya tanya, saudara kenal diri saudara? Kalau saudara kenal, saudara tahu bahwa saudara itu nggak bisa apa-apa. Amin. Iya kan? Tapi kalau saudara bilang, oh saya bisa ini, berarti saudara nggak kenal Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini Tuhan ingin berbicara. Kalau saudara tadi berkata bahwa saudara kenal diri saudara, saya juga kenal. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saudara juga tidak bisa apa-apa. Dan firman Tuhan berkata bahwa ternyata saudara ini dan saya hanya sebagai ranting-ranting liar. Siapa yang suka tanam-tanaman? Saudara pernah nyangkok tanaman nggak? Ya. Namanya ranting atau cabang liar itu artinya sudah nggak ada gunanya. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan supaya saudara bisa tangkap, akhirnya saudara bisa mengenal Tuhan dan mengenal diri saudara, bahwa Tuhan itu hebat, luar biasa. Ya. Jangan sampai saudara dipengaruhi kata orang. Ya, gendong aja Pak Johan supaya perhatian jemaat Tuhan tidak sampai, siapa namanya? Steve. Dave. Dia nggak bisa sembuhin penyakitmu loh. Ya, nggak bisa tolong saudara apa yang saudara minta. Saya minta saudara perhatian bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara tidak perlu lihat, tapi saya begitu yakin bahwa Dia ada di tempat ini. Oleh sebab itu, kalau saudara mengenali diri saudara, maka saudara
benar-benar yakin bahwa ada Tuhan yang hebat. Kita ini ranting-ranting yang gak ada gunanya. Tapi masalahnya, kenapa sampai Tuhan mau ambil saudara dan saya? Kenapa Tuhan tidak mau pelihara itu ranting-ranting yang asli saja? Kenapa Tuhan potong itu ranting-ranting asli? Kenapa Tuhan mau ambil saudara sebagai ranting-ranting liar yang gak ada gunanya? Harusnya dibuang, bakar, habis, selesai masalah. Tapi saya mau supaya saudara bisa menangkap ini, sehingga ketika firman ini benar-benar bisa saudara tangkap dan hidup di dalam hidup saudara. Kalau orang sakit, saya sering kali dengar masuk ke rumah sakit, mungkin punya kolesterol, ya darah tinggi dan lain sebagainya. Ketika dokter mengecek ini orang, dan dokter bilang, Bapak atau Ibu harus cuci darah. Kalau namanya cuci darah berarti darahnya apa? Banyak sekali persoalan. Ya, harus dicuci, dikuras dan lain sebagainya, ganti yang baru. Nah, nanti saudara akan tangkap ini firman. Kenapa sampai kita harus dicangkok? Ya. Sebelum saya teruskan, saya akan ajak saudara baca dulu deh, supaya saudara tangkap ya, catat baik-baik. Kita buka Roma 11 ayat 16. Roma pasal 11 ayat 16 sampai 24. Saya akan baca pelan-pelan dan nanti ada beberapa poin sehingga saudara bisa menangkap dan menyadari siapa sih sebetulnya saya ini dan siapa itu Tuhan. Kok begitu hebat sehingga dia mau mengambil saudara yang tidak ada gunanya, ya, yang harusnya dibuang, tetapi Tuhan mau ambil kita. Sehingga saudara, ketika saudara menerima ini firman, saya percaya hidupmu akan berubah. Semua apa yang saudara minta, Tuhan bisa berikan. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ini cabang asli loh ya, beberapa cabang dipatahkan, nanti kita akan tahu kenapa sampai Tuhan mau potong itu yang asli. Kenapa Tuhan mau ambil saudara yang tidak asli, yang liar? Kenapa? Sehingga kita akan tahu cara Tuhan itu luar biasa. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Penuh getah. Ini yang membuat cabang liar bisa hidup. Karena itu mengalir. Dan ternyata ini getah bukan hanya mengaliri cabang liar, tetapi membersihkan. Yang membuat ini cabang tidak bisa bertumbuh. Yang harusnya dipotong, dibuang, dibakar. Tetapi ini firman Tuhan luar biasa ya. Ketika saya renungkan, saya bilang Tuhan kau memang hebat, hebat sekali. Dan saya sudah alami kehebatannya Tuhan. Di mana banyak manusia berkata tidak mungkin, benar. Secara pikiran manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, semuanya mungkin. Saya ulangi, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan bermegah sama cabang asli yang dipotong. Jangan, ini firman Tuhan ingatkan. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antara sebagai tunas. Baiklah, memang mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan. Jadi cabang asli dipotong, tidak dibuang, tidak dibakar. Ya, dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kalau dipotong langsung dibuang ke dalam api, sudah selesai. Tapi dengan firman yang kita baca ini, Tuhan kasih kesempatan. Makanya dengarkan baik-baik. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali setelah dipotong oleh karena ketidakpercayaan, oleh karena sombong, oleh karena tidak taat, oleh karena suka berontak dan lain sebagainya melawan Tuhan. Pakai caranya sendiri, makanya Tuhan potong, tapi Tuhan tidak buang. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab juga kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Pertama, kita tahu bahwa kita ini cabang liar. Kalau kita tetap menjadi cabang liar, kita akan dibuang. Tapi oleh karena firman Tuhan bilang kasih karunia, bukan oleh perbuatan, ya. Kalau kita cabang liar, kita mau berubah dan bilang, enggak, saya bukan cabang liar, cabang asli. Kalau ada orang bilang, boleh, Anda cabang asli, buktiin. Kenapa sampai ada dipotong? Pertama, Alkitab berkata cabang asli dipotong karena tidak percaya. Alkitab jelas berkata, barang siapa yang percaya akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, cabang asli dipotong itu merupakan hukuman bagi mereka yang mengaku bahwa mereka adalah Israel asli. Kita ini Israel rohani. Kemurahannya Tuhan bisa berlaku dalam hidup saudara dan saya oleh karena saudara memiliki iman. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu pelihara itu iman. Jangan sampai kita ditanya orang, ya saya beriman. Tapi kalau sampai orang terus meneliti hidup kita, ternyata kita bilang beriman tapi tidak bisa berbuat apa-apa juga. Tidak ada hasil yang kita bisa berikan kepada dunia, pada orang, sehingga namanya Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu saudara perhatikan, kalau kita sebagai cabang liar, kita mengucap syukur. Ternyata Engkau masih mau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Cabang yang liar ini, harusnya kami ini udah mati, udah jadi kayu bakar. Tapi kenapa Engkau mau ambil kami? Karena kasih karunia, saudara dan saya diberi kesempatan untuk menerima keselamatan yang percaya katakan amin. Nah, jadi pertama kita tahu bahwa kita dicangkok karena ada cabang asli yang dipotong. Kenapa mereka dipotong? Karena banyak hal, terlalu banyak hal yang membuat hati Tuhan itu tidak bisa tahan lagi. Dan akhirnya Tuhan hukum mereka. Tuhan patahkan mereka. Dan saudara yang tidak dianggap tidak terhitung, Tuhan ambil. Siapa yang masih ingat tentang seorang perempuan Fenisia, tentang seorang perempuan Kanaan? Ketika dia datang sama Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak punya hak untuk dapat pertolongan karena kamu bukan bangsa Israel. Kamu bukan domba-dombaku. Kalau ada di antara saudara di sini yang hadir terus, saya mungkin keceplosan atau mungkin sengaja Tuhan suruh saya bicara sehingga menyakitkan hatimu. Minggu depan saudara balik lagi. Harus tangkap dulu ya. Kalau sampai saudara mendengar firman dan pada pengertian saudara ini firman kayaknya ditujukan deh sama saya. Ini pendeta ini nyinggung perasaan saya. Dan minggu depan saudara tidak pernah cari Tuhan lagi. Saya meragukan iman yang saudara miliki. Ketika janda ini, perempuan Fenisia ini orang Kanaan,
engkau. Dia bilang, kamu tuh nggak layak. Kamu bukan domba-dombaku. Tapi dia datang perlu Tuhan. Karena dia punya masalah. Dengar baik-baik, punya masalah. Dan masalah ini dia sudah mungkin cari pertolongan kepada orang lain, dia tidak bisa dapatkan. Makanya dia cari Tuhan. Dan ketika dia mendengar perkataan Tuhan, secara manusia sakit sih. Ya. Mungkin kita bertanya, Tuhan kok bisa ngomong begitu? Padahal Tuhan itu penuh kasih. Harusnya kata-katanya penuh kasih, ramah, dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu, terkadang firman itu keras. Dengar? Terkadang itu firman keras. Tapi itu membuat hidupmu menjadi berubah. Yang percaya katakan amin. Ada banyak anak Tuhan senang dengerin firman yang enak. Saudara mau diberkati, saudara mau ini. Ya, yang nyampe firman senyum, itu menarik. Tapi hidupnya nggak berubah. Dan yang paling menakutkan ketika Tuhan datang, Tuhan tidak mengenali saudara dan saya. Karena apa? Saudara lebih senang dikipas-kipas. Saudara dengar ayat, kalau kok seorang anak, maka seorang anak, benar dulu ya, bukan anak angkat nih. Kalau seorang anak asli, dia pasti mengalami yang namanya tangan bapaknya. Yang percaya katakan amin. Ada di antara saudara sebagai orang tua yang tidak pernah gunakan tangan untuk mengajar anak saudara? Berarti saudara bukan bapak yang benar. Tapi kalau engkau ajar anakmu dengan tanganmu, itu berarti engkau mengasihi dia. Demikian juga firman Tuhan selalu berbicara. Kalau saudara tidak pernah mengalami pengajarannya Tuhan, ya, cara Tuhan mengajar kita kadang-kadang keras, tapi ingat itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara dihina bobo terus, saya ragu di dalam saudara ikut Tuhan, apakah saudara tetap bisa berdiri ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang. Saya mesti meragukan. Kenapa? Karena saudara tidak pernah makan yang namanya roti hidup. Saudara senangnya makan bakpao, siomay, dumpling. Ya, memang enak sih, saya juga suka. Tapi kalau saudara makan makanan keras, kayaknya aduh masuknya susah. Ya, mau nelen juga kadang-kadang sakit. Tapi kalau itu sudah bisa masuk walaupun sakit, ternyata itu bisa merubah segala sesuatu yang ada di dalam. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini ranting-ranting liar, Tuhan mau ambil kita. Karena ada cabang asli yang dipotong. Saya sampaikan, cabang asli dipotong ada alasan. Karena dia tidak percaya, dia tetap mengeraskan hati, dia tidak mau taat, dia melawan terus, sehingga Tuhan kasih dengan caranya Tuhan, enggak dibuang, dipotong dulu, dihukum dulu. Karena firman Tuhan berkata, ada waktunya Tuhan akan kembalikan dia pada tempatnya. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa kita ini cabang-cabang dia, apa sih hebatnya? Oh, Tuhan mau ambil kita. Apa? Alkitab berkata Tuhan mau cangkok saudara sebagai tunas liar oleh karena kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Oleh karena iman yang saudara miliki seperti wanita Venesia, dia tidak langsung beranjak, ya sukalah kalau nggak mau kasih buah makan buat cari sendiri. Tidak, dia tunggu. Dan ketika dia tunggu, dia tahu bahwa dia ini bukan domba-domba Israel. Tuhan bilang, biarkan anak-anak itu makan dulu. Anak-anak makan, namanya anak-anak tahu sendiri. Kalau saudara naik atas, kalau lihat anak-anak sekolah minggu makan kan suka kececeran kemana-mana ya. Bener ya? Ini bukan nyinggung guru-guru sekolah minggunya, tapi ini firman Tuhan. Mengucap syukur kalau anak-anak makan, Tuhan kasih makan yang ceceran, dan saudara mau makan yang jatuh-jatuh, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Ketika wanita ini berkata, benar Tuhan, dia dikatain anjing lagi. Tidak pantas makanan diberikan kepada anak-anak, dilempar kepada anjing. Kalau ada seorang pendeta mengatai saudara anjing, saudara kan dia bilang memangnya gereja cuma satu. Tapi dengarkan ini firman. Saya begitu yakin, saya mengalami ya. Justru kalau firman itu keras, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Jangan saudara kemakan
dengan ketika saudara mendengar firman keras dan saudara mulai sakit hati, jangan. Kalau perlu saudara keluarkan air mata ketika saudara mendengar firman yang keras dan katakan, Tuhan, teruskan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang menjadi. Dan aku percaya ini firman luar biasa. Dan ketika Tuhan sudah mengeluarkan perkataan itu kepada wanita ini, dan dia jawabnya bukan pakai jawaban sakit hati, panas, sehingga mengolok-olok Tuhan, tidak. Dia bilang ini, benar Tuhan, anjing juga makan ke Tuhan. Dari mana dia makan? Dia nggak nyuri. Ya, dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudara tahu ketika wanita ini menjawab, Tuhan bilang, kayak manusia zaman sekarang, karena dia malu mungkin pura-pura nggak tahu, tapi lihat cara Tuhan menjawab. Hai ibu, besar imanmu, jadilah apa yang kau mau. Kalau saudara punya iman seperti wanita Kanaan ini, dengar baik-baik, apa yang membuat saudara kesulitan di dalam menghadapi masalah, persoalan? Apa yang saudara minta, apakah Tuhan tidak bisa kasih? Dengar baik-baik, Tuhan itu bukan Allah yang pelit. Tuhan itu adalah Allah yang murah hati. Cuma kita harus tahu bagaimana caranya untuk kita bisa menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Ternyata Alkitab mencatat ketika saudara dan saya sebagai cabang liar dari pohon zaitun dicangkokkan, Alkitab berkata ada aliran getah dari pohon zaitun asli mengalir ke dalam cabang-cabang liar. Yang percaya katakan amin. Dan apa kerjanya ini? Getah pohon zaitun asli yang mengalir ke cabang-cabang liar. Ternyata saudaraku, firman Tuhan berkata, ketika cabang-cabang liar dari pohon zaitun ini dicangkokkan pada pohon zaitun asli, maka getah pohon zaitun asli mengalir ke cabang-cabang yang liar, mulai membersihkan ini cabang, sehingga ada koneksi. Ya, ketika ada koneksi, dia menerima makanan dari getah pohon zaitun asli, sehingga cabang ini akhirnya hidup. Dan kalau Tuhan berbicara tentang cabang-cabang liar yang adalah hidup saudara dan saya, kalau benar saudara mau dicangkok oleh Tuhan, apa yang menjadi kesulitan bagi saudara-saudara tidak bisa menerima janji Tuhan? Apa? Karena Alkitab berkata, ada peribahasa tentunya, setitik nila merusak susu sebelah. Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus 5, sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan. Dan ketika cabang-cabang liar ini dicangkokkan, maka getah pohon zaitun mengalir membersihkan ragi-ragi yang lama yang membuat ini cabang tidak bisa berbuah. Ketika saya membaca ini, saya bilang, Tuhan memang kau luar biasa, hebat. Saya berkata, saya tidak perlu lihat Tuhan, tapi saya percaya kau ada. Kau sanggup memelihara setiap jemaat di sisi tempat ini. Buktinya waktu kita berdoa, waktu kita tahu bakalan COVID datang, saya hanya berdoa, Tuhan, kalau mereka ini semua benar-benar sungguh-sungguh mencari Engkau mampu menjaga hidup mereka, dan ternyata tidak ada satu pun jemaat di sisi yang terkapar ketika COVID-19 merajalela. Dan sampai hari ini, saya percaya Tuhan yang saudara datangi, Tuhan yang saya percaya tetap adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berdusta, dan setiap janjinya dia pasti akan genapi. Puji nama Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat dalam 1 Korintus 5. Ini getah mengalir pada ranting-ranting liar ini untuk membersihkan, ya, ragi-ragi yang membuat ini cabang liar tidak berbuah. 1 Korintus 5
Saya akan baca ayat 6-8, dengarkan. Kemegahanmu tidak baik. Ini yang Tuhan bilang pada ranting asli, sombong. Nggak baik. Makanya buang itu kesombongan. Lebih baik kalau kita bisa datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sekalipun nggak enak kata-katanya. Tapi kita bilang, Tuhan, saya percaya Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu, saudaraku jemaat BC yang dikasih Tuhan, setiap masalah yang kau hadapi, yang tadi saya sudah tanyakan, engkau bawa pulang itu dan engkau terapkan ini, firman. Dan katakan, Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu, dan Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak baik jadi baik. Ya, itu Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamilkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama, ragi yang menyesatkan, ragi yang membuat saudara rugi di dalam menjalani hidup. Banyak masalah yang saudara tidak bisa selesaikan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, periksa, terlalu banyak ragi terkadang di dalam kehidupan kita. Apa itu ragi? Keburukan, kepahitan, ya toh, kekesalan, apalagi kemarahan, benci, tidak punya kasih dan lain sebagainya, suka ngata-ngatain orang, itu semua buanglah. Ya, kalau kita mau dari cabang liar yang bisa berbuah oleh karena Tuhan cangkokkan, itu ragi harus dibersihkan. Makanya firman Tuhan bilang, ketika ranting liar ini dicangkokkan, maka getah pohon zaitun mengalir dan membersihkan semua virus, semua ragi yang membuat ini ranting tidak bisa berbuah. Dan kalau saudara bisa tangkap, saya percaya ketika saudara tinggalkan tempat ini, semua masalah yang saudara sudah naikkan di hadapan Tuhan dan saudara terus berjuang, saya percaya firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau mampu mengubah segala sesuatu yang tidak baik jadi baik. Kalau engkau mengalami kerugian dalam usahamu, ketika engkau mau dicangkokkan oleh Tuhan, dan engkau menerima getah pohon zaitun yang terus mengalir dalam hidupmu, engkau tidak pernah menyadari bahwa dari hari ke hari ketika engkau terus ingat ini firman, engkau tetap melakukan bisnismu dengan jujur tentunya, jangan pakai cara sendiri. Kalau saudara bilang, wah, kok Ci, usahanya maju ya? Kita mungkin bilang, aku ya nggak tahu tuh. Ya memang cara Tuhan luar biasa, kita seringkali tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tapi orang lain bisa lihat. Dan itu saudara harus kejar. Supaya setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara tahu persis apa yang saudara mau dapatkan daripada Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan. Ini ragi banyak sekali, kepahitan, ya, kekesalan, sakit hati, ya, ngumpat orang, gosip, ngata-ngatain orang, tidak pernah mau dengar-dengar, itu dibuang. Dan kalau kita mau berjuang, saya tidak bilang gampang loh membuang itu. Banyak orang di depan, oh saya sudah mengampuni kok, tapi dia masih simpan dalam hati. Oh saya sudah ini kok, ya. Tetapi sebetulnya Tuhan lebih tahu. Kalau itu ragi masih terdapat di dalam kehidupan kita, dalam hati nurani kita, saudaraku, jangan sampai saudara capek. Ya. Buang-buang waktu, segalanya saudara pertaruhkan, tetapi itu tidak akan berubah. Tapi dengar apa yang Tuhan mau. Buat Tuhan itu gampang sekali. Ketika kita mau dicangkokkan, sekalipun kita merasa bahwa kita nggak pantas, ya, nggak mungkin. Seringkali pikiran kita berkata, tapi kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, maka kita mulai merasakan, iya ya, Tuhan itu luar biasa. Siapa yang nyangka jemaat BC punya tempat ibadah? Ya, harganya bukan tanggung-tanggung, karena banyak hamba Tuhan juga bilang nggak mungkin. Jemaatnya tinggal sedikit. Berapa sih koleksinya? Selalu uang yang mereka akan bilang, bukan Tuhan yang mau
Tuhan itu mampu. Tapi sekarang saya berani bersaksi dan banyak orang yang tadinya tidak percaya mulai teleponin saya banyak. Coba ceritakan. Saya ceritakan, saya tidak pernah tambah-tambahin. Sampai mereka bilang, luar biasa ya Tuhan. Emangnya Tuhan dari dulu nggak luar biasa? Dari dulu sama kok. Masalahnya kita yang kadang-kadang tidak bisa sama. Jadi mereka dengar itu kesaksian demi kesaksian dan mereka bilang, wow luar biasa. Bukan saya nggak pernah mimpi kok. 1,3 juta dari mana, mau ngutang juga belum tentu dikasih. Tapi kalau Tuhan yang bekerja. Roma 8:28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ingat, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita cuma pegang ini ayat tapi kita tidak mengasihi Tuhan, 10 tahun saudara berdoa, jangan sampai saudara bilang, aku sudah 10 tahun om berdoa, kok tidak nyata-nyata katanya Tuhan mau tolong. Ya, tapi mungkin masih ada yang kotor di dalam, masih ada yang tersembunyi. Kalau kita mau tulus, kita buka semua, bersihkan hati nuranimu, maka disitulah kita mulai tahu bahwa Tuhan itu mau bekerja. Oleh sebab itu saudaraku, yang punya masalah, punya kerinduan untuk punya rumah, masa depan, kerjaan, berhasil, apa saja, saudara bawa pulang ini. Kalau saudara sakit, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan di dalam firman-Nya. Kenapa? Apakah Tuhan membedakan? Tidak. Masalahnya kita yang berbeda. Ada masih banyak hal yang tersembunyi. Oleh sebab itu kalau kita mau bersihkan, kita mau dicangkok, getah pohon zaitun mulai mengalir, ya membersihkan semua ragi-ragi yang lama, maka akhirnya kita menjadi adonan yang baru yang ada koneksi dengan pokok zaitun, maka itu getah terus mengalir sehingga membuat ini cabang terus bertumbuh dan berbuah. Yang percaya katakan amin. Waktu ini tidak bersahabat. Ya. Waktu tidak pernah mau diam, dia terus berjalan. Makanya kalau ngomong baru 1-2 ayat kayaknya udah setengah jam lebih. Nah sekarang saya mau tutup saja. Bagaimana caranya? Supaya apa yang saudara inginkan, kalau memang saudara benar-benar berjuang, akhirnya saudara dicangkokkan Tuhan pada pokok zaitun yang asli, karena ada cabang yang dipotong. Dengar, saudara pasti akan menerima. Asal jangan, ingat, jangan sombong. Ya, jangan suka melawan Tuhan. Harus mau rendah hati. Kalau dikasih tahu, ikutin, sehingga di situ Tuhan mulai bekerja. Dan kalau saudara bisa tangkap ini, saya akan ajak saudara buka, ini janji Tuhan. Kalau benar saudara mau dicangkokkan, sekalipun gak enak lo dicangkok. Ya. Karena apa? Karena tadi dibilang roti sulung itu kudus, maka adonannya juga harus kudus. Kalau Tuhan yang saudara sembah kudus, ada ayat nggak yang mengingatkan kita juga harus kudus? Kalau Tuhan Allah kita itu sempurna, maka kita juga harus sempurna. Berjuanglah supaya janjinya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengalami ini semua? Yohanes 15, coba buka. Saya akan baca ya. Ini kalau saudara sudah cangkok dan saudara sudah mengalami aliran getah pohon zaitun asli mengalir di dalam kehidupan saudara sebagai cabang-cabang liar. Dengar nih. Saya akan baca Yohanes 15 sampai 8 sebagai ayat-ayat terakhir. Karena di situ saudara persiapkan, bereskan hidupmu, buang semua ragi lama dan saudara ambil ini roti sulung, tubuh dan darah Kristus. Dan kita akan makan bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dengarkan ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tidak dipotong dibakar, tapi dipotong, hukuman. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi kalau saudara berbuah, jangan bermegah, jangan sombong, tapi terus merendahkan diri.
dan minta Tuhan bersihkan Tuhan hidupku supaya makin banyak buah yang aku bisa hasilkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman. Oh, ternyata firman itu membersihkan. Ya, kalau saudara dicangkok dan menerima getah pohon zaitun asli, yang saya maksud getah pohon zaitun asli adalah firman yang terus masuk, yang terus hidup, yang terus saudara makan setiap hari, itu membersihkan. Ya, kekotoran-kekotoran kita, kenajisan-kenajisan kita itu membersihkan. Karena jelas berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Artinya kita mau dicangkok untuk bisa terus ada komunikasi dengan Tuhan. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau ranting-ranting liar tidak mau dicangkok berarti memisahkan diri. Ya sudah, ya kita terima, kita tidak akan berbuah dan pada akhirnya kita juga bukan hanya dipotong, dibuang dan dibakar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, artinya dicangkok oleh Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan ambil kita sebagai ranting-ranting liar dan dicangkokkan pada pokok zaitun asli, sehingga saudara dan saya menerima getah pohon zaitun untuk bisa membuat saudara sebagai ranting liar hidup dan berbuah banyak. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini ranting-ranting liar, hanya karena kasih karunia saja Tuhan mau ya panggil saudara, pilih saudara, dan tetapkan saudara untuk bisa berbuah. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini kalau tidak mau berubah. Tadi saya bilang ranting asli dipotong sementara tidak dibuang oleh Tuhan. Karena nanti kita sudah baca tadi, kalau nanti saudara teruskan di dalam Roma 11 ayat 16 sampai 24, Tuhan berjanji kok, Tuhan akan kembalikan mereka pada pokok zaitun asli. Ya. Tapi saudara yang sebagai tunas liar dicangkok, pelihara, berjuang terus supaya saudara tetap tinggal di dalam pokok zaitun asli itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa janji Tuhan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tadi saudara saya tanya, saudara sudah jawab. Masalah apa saja? Sakit, penyakit, masa depan, pekerjaan, pendamping, pasangan, mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa, mau bangun usaha. Kalau saudara andalkan Tuhan dan saudara mau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya hidup, jalan, jangan takut, percaya. Tuhan mampu memberkati. Tuhan itu suka loh memberkati umatnya. Umatnya yang rendah hati, umatnya yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan selalu hidup, sehingga membuat umatnya punya karakter seperti Kristus. Dan percaya, katakan amin. Jadi kalau saudara benar-benar dicangkok, tinggal di dalam Dia dan firman-Nya hidup di dalam hidup kita, Tuhan bilang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudara berjuang, ya. Tangkap ini firman. Saudara minta sama Tuhan. Kalau saudara benar-benar dicangkok Tuhan, Tuhan sudah bilang, kalau saudara mengalami aliran getah pohon zaitun, masalah Tuhan bisa bereskan. Karena Tuhan berjanji. Ya. Jangan pernah cari manusia.
bilang, aku mau begini gimana ya? Jangan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nanti Tuhan akan berikan hikmat. Kalau saudara punya masalah, bagaimana caranya saudara mengatasi masalah? Tuhan tahu itu semua. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini, Tuhan sudah sediakan yang kita tidak pernah pikirkan. Bahkan kalau saudara berdoa, kita tidak pernah tahu kapan itu doa dijawab. Tapi Tuhan itu hebat. Haleluya. Tuhan, mari
dengarkan apa yang Tuhan ngomong. Kau pulang pasti akan ada perubahan dalam hidupmu. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hibur. Masalahmu bagi Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Yang ada artinya kalau saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan tahan. Kita mau datang tersungkur seperti perempuan Felicia. Dan apa yang dia minta dia terima daripada Tuhan. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudengar. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. 30 detik saya berikan kepada saudara. Apa yang kau sudah dengar? Katakan kepada Tuhan, aku percaya. Aku akan buang semua ragi yang lama, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, fitnah, kekerasan hati, ketidaksetiaan. Kiranya Tuhan bersihkan itu semua dan Tuhan ganti dengan ragi yang baru, sehingga saudara dan saya boleh menjadi adonan yang baru. Angkat ini roti, lambang daripada tubuh Kristus yang tidak berdosa, tidak bercacat celah, tapi Dia rela berikan ini buat saudara karena Dia mengasihi saudara. Di atas kayu salib, saudara tahu apa yang terjadi. Tubuhnya dihancurkan, kepalanya dimahkotai duri, kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Kalau saudara renungkan,
kita mulai berkata, apa yang aku bisa lakukan buat Tuhan? Dia sudah lakukan segala-galanya. Kalau aku hanya berikan waktuku untuk datang kepada Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa membandingi apa yang Tuhan lakukan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini setelah saudara mendengar firman, saudara minta ampun sama Tuhan. Aku mau dicangkok, supaya aku boleh menerima getah bonsai pun terus mengalir dalam kehidupanku sebagai ranting-ranting liar, untuk membersihkan ragi-ragi yang lama, supaya aku boleh menjadi adonan yang baru. Dengarkan ini firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita aminkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambang daripada darah Yesus yang sanggup menyucikan semua ragi-ragi yang hidup dalam hidup kita, itu ragi-ragi lama. Dan ketika darah ini mengalir dalam kehidupan saudara dan saya, dan firman Tuhan berkata, maka saudara dan saya akan menjadi adonan yang baru. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka mulutmu, katakan Tuhan, terima kasih. Mari kita menyembah Dia, mari kita bersyukur. Karena Kamu terlalu baik,
engkau terus mengalami janji-janjinya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dan Dia berjanji akan menjemput saudara dan saya. Dan Tuhan akan membawa kita semua masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.